Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut sensasinya ada aja. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, minimal rasa takut kalian, rasa cemas kalian berkurang gitu teman-temannya. Oke, di sini saya sudah tuliskan ataupun catatkan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Sebelum saya mulai videonya, perlu digarisbawahi teman-temannya, di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya bisa sembuh dengan menjalankan metode-metode yang akan saya bahas di video ini. Saya bukan dokter, saya bukan ahli obat, saya bukan ahli herbal, saya juga bukan ahli hipnoterapi, tapi hanya sekedar sharing saja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menjadi patokan panduan ataupun motivasi bagi kalian yang sedang mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, pertanyaan yang pertama, selalu merasa takut, selalu cemas, rasa takut, gak tenang pikiran. Nah, orang yang terkena gangguan anxiety psychosomatic disorder memang seperti itu, teman-teman ya. Itulah ciri khasnya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic ya. Orang yang terkena anxiety disorder itu biasanya ada beberapa penyebabnya, teman-teman ya. Ada yang takut karena sensasi ya, yang di awal-awal terkena gangguan asam lambung ataupun GERD gitu ya, seperti saya ya. Terus juga ada juga yang orang yang traumanya bukan karena sensasi, juga ada yang traumanya karena kehilangan orang yang dicintai ataupun disayangi. Ada juga traumanya dengan hal-hal yang lain gitu teman-temannya. Ada tentang pekerjaan, mungkin ada tentang hal lain juga mungkin teman-temannya. Tetapi untuk saya pribadi di sini, itu saya itu terkena anxiety psychosomatic disorder itu awalnya dari karena sensasi medis ataupun karena ketakutan terhadap sensasi yang saya rasakan ya, sensasi di awal-awal terkena gangguan asam lambung ataupun GERD gitu teman-temannya. Ya berjalan dengan 1 minggu, 1 bulan ya teman-temannya. Nah di situ saya selalu selalu merasa takut dengan sensasi yang saya rasakan, karena sensasinya luar biasa teman-temannya, sakitnya itu luar biasa dan sensasinya itu banyak. Terus saya, karena saya saking takutnya, walaupun sudah dicek ke dokter ya teman-temannya, karena saya saking takutnya, akhirnya saya selalu searching ke Google. Terus ya banyaklah di situ artikel-artikel yang membuat saya makin takut, membuat saya makin cemas gitu teman-temannya. Dan setiap hari saya selalu gelisah, selalu cemas, selalu takut dengan sensasi. Ketika ada sensasi yang saya rasakan, itu saya pasti larinya ke Google teman-temannya, dan di situ saya searching ke Google. Dan ya biasalah di Google itu banyak ya, walaupun memang mungkin bener ya teman-temannya. Ya ada benernya ada enggaknya teman-temannya ya, memang referensi ya banyak teman-temannya. Orang yang di Google itu nggak harus dokter yang nulisnya gitu teman-teman, yang bikin artikelnya itu nggak harus dokter. Banyak teman-temannya, orang biasa juga bisa menulis artikel tersebut ya, artikel-artikel yang membuat kita makin takut ya, makin cemas ya. Itulah sifatnya orang yang terkena anxiety, biasanya ketika melihat artikel ataupun informasi yang negatif ya teman-temannya, itu pasti ya makin panik ya teman-teman, makin cemas dan makin gelisah dan makin ngawur pikirannya, terpeleng lagi kemana-mana gitu teman-temannya. Nah maka dari itu saya selalu menyarankan untuk orang yang terkena gangguan anxiety psychosomatic disorder, alangkah lebih baiknya kalian itu hindari main HP berlebihan, apalagi scrolling searching Google gitu teman-temannya. Keseringan nanya-nanya ke Google itu bagus, tapi untuk orang yang tidak terkena anxiety. Tapi kalau misalkan kalian terkena anxiety psychosomatic disorder, kalian itu mempunyai kecemasan yang berlebihan, alangkah lebih baiknya kalian hindari searching ke Google, karena bisa memperparah anxiety kalian. Itu pengalaman saya teman-temannya, karena sifatnya orang yang terkena anxiety itu tidak mau menerima informasi negatif ya, tapi jiwanya kepo gitu teman-temannya.
jiwa keponya tinggi, tapi ketika menerima informasi negatif itu kecemasannya bertambah, kecemasannya berlebihan teman-teman ya, pikirnya langsung terpling kemana-mana. Nah gitu teman-teman ya. Jadi anxiety psychosomatic disorder itu penyebabnya ada beberapa hal ya. Salah satunya bisa dari sensasi medis ya, termasuk saya di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic itu sensasinya luar biasa, dan selalu berpikir bahwa penyakit saya itu penyakit berbahaya, bahwa penyakit saya itu penyakit berat gitu teman-teman ya, bahwa penyakit yang saya derita itu mengakibatkan saya cepat mati gitu teman-teman ya. Nah itulah yang memicu anxiety psychosomatic saya gitu teman-teman ya, menurut pengalaman saya seperti itu ya. Nah untuk selalu pikirannya nggak tenang ya, orang yang anxiety itu pikirannya nggak tenang teman-teman ya, selalu menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Biasanya ketika ada sensasi itu pikirannya terplaying kemana-mana, jangan-jangan ini penyakit berbahaya, jangan-jangan ini penyakit berat, jangan-jangan penyakit ini bisa menyebabkan saya mati gitu teman-teman ya, jangan-jangan umur saya nggak panjang lagi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah itulah teman-teman ya. Jadi kalau ketika kalian terus berpikir seperti itu, dan di situ tanpa kalian sadari kalian itu stres teman-teman ya, stres sendiri. Dan ketika stres yang nggak nyaman teman-teman ya, orang stres itu ya bisa mengganggu ke segala hal teman-teman ya, termasuk ya mental kalian semakin down gitu teman-teman ya, karena kalian mikirnya kemana-mana gitu ya. Ya terus cara penanganannya gimana? Untuk penanganannya dari kecemasan yang berlebihan, kalian harus tangani akar permasalahannya di mana. Kalau misalkan kalian mencemaskan sensasi, mencemaskan penyakit, takut penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya, ya sudah, kalian harus percaya dengan diagnosa dokter. Kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter, ya sudah melakukan berbagai pemeriksaan, seperti saya teman-teman, saya itu sudah melakukan berbagai pemeriksaan ya, mulai dari tes urin, terus tes darah, terus juga ronsen, USG, terus juga periksa jantung gitu teman-temannya. Itu semuanya dinyatakan aman ya, tetapi ya memang sih teman-temannya, sifatnya orang yang terkena anxiety itu nggak mau menerima ya, teman-temannya. Meskipun dinyatakan hanya gangguan asam lambung, terus gangguan GERD gitu ya, kena GERD, terus ya tetap aja ya pikirannya itu jangan-jangan saya jantung, jangan saya paru, jangan-jangan paru gitu teman-temannya, jangan-jangan penyakit berbahaya. Selalu terus saja berpikir seperti itu, padahal ya sudah dinyatakan baik-baik saja, hanya asam lambung gitu teman-teman ya. Tapi itulah memang sifatnya orang yang terkena anxiety, dan kalian harus bisa menyadari teman-teman ya, kalau misalkan kalian diagnosanya hanya seputaran asam lambung ya, karena misalkan asam lambung terus GERD, terus dispepsia ataupun gastritis, itu hanya tingkatan dari asam lambung yang bermasalah ya, ataupun asam lambung yang terganggu gitu teman-teman ya. Ya udah, kalau misalkan kalian dinyatakan hanya diagnosanya gangguan asam lambung, ya udah jangan mikir kemana-mana lagi ya teman-temannya, jangan selalu terpeling pikirannya. Ya saya tahu ya teman-temannya, kalian itu mengalami kecemasan yang berlebihan ya, saya juga pernah mengalaminya, dan kalian harus melatih mental kalian ya. Kalian kalau misalkan nggak mau kecemasannya berlebihan terus ya, gimana cara penanganannya ya, kalian harus bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif kalian. Selain kalian harus meyakini bahwa gangguan asam lambung ataupun GERD itu nggak berbahaya, ataupun kalian itu hanya fix ya, sudah dinyatakan hanya asam lambung, hanya GERD, ya udah itu jadi pegangan kalian. Kalian jangan berpikir kemana-mana lagi. Dan untuk mengalihkan pemikirannya ya, untuk mengalihkan pemikiran negatif dari sensasi yang sedang kalian rasakan ya, kalian harus bisa mengalihkan pikirannya dengan kegiatan ataupun aktivitas gitu teman-teman. Contohnya ya kalian bisa melakukan aktivitas apa aja gitu teman-teman ya, bisa jadi bisa kalian melakukan tanam-tanaman ya, bisa pelihara burung ataupun apa aja teman-teman. Saya sering bilang di video-video saya, ayo lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, ayo lakukan pengalihan pemikiran negatif kalian ya, bisa dengan jalan kaki ya, latihan jalan kaki, latihan bersosial gitu teman-teman. Jangan selalu kalian itu melamun ya, meratapi diri, rebahan, duduk manis gitu teman-temannya, dan itu nggak akan membuat kalian itu lebih baik teman-temannya. Kalau misalkan kalian rutin lakukan sering jalan kaki ya, jalan kaki pagi, terus juga misalkan kalian sering olahraga, terus juga misalkan kalian sering melakukan aktivitas yang membuat kalian senang ya, membuat kalian bahagia, misalkan pengalihannya bisa dengan kalian itu pelihara burung, pelihara apa aja teman-temannya, bisa dengan tanam-tanaman ataupun apa aja teman-temannya. Banyak untuk yang namanya pengalihan pikiran itu banyak, gak usah kalian cari-cari,
apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan aja. Bisa dengan jalan-jalan ataupun belanja ataupun shopping ataupun apa aja teman-temannya, kalian lakukan aja teman-teman, kalau misalkan duitnya ada. Dan harusnya ya harus melakukannya itu dengan hal yang positif gitu teman-teman, agar hasilnya juga positif gitu ya. Itu ya teman-temannya. Jadi untuk selalu merasa cemas, pikiran gak tenang, itu ciri khasnya orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ingin mengatasinya, ya kalian harus fokus dengan melakukan kegiatan ataupun melakukan pengalihan pikirannya gitu teman-teman ya. Jujur ya, semuanya itu nggak instan teman-temannya. Untuk latihan mengalihkan pemikiran negatif itu nggak instan teman-temannya. Kita itu butuh latihan, butuh belajar cuek, butuh belajar masa bodoh. Ketika kita sudah dinyatakan hanya gangguan asam lambung, GERD ataupun dispepsia, ya udah teman-teman, itu jadi pegangan kalian bahwa kalian bukan terkena penyakit yang berat, bukan terkena penyakit yang berbahaya, dan untuk gangguan asam lambung bukan penyakit yang berbahaya. Gitu aja teman-temannya. Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tangan sering kram, gimana cara tanganinya dan apa obatnya? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic, pengalaman saya itu bukan hanya tangan yang sering kram teman-teman ya. Bagian kaki juga sering kram, di bagian leher juga sering kram gitu teman-teman ya. Di bagian ya mana aja suka sering kram teman-temannya, bisa sering kedutan gitu teman-temannya. Pokoknya untuk di daerah mana aja sering kedutan gitu teman-temannya. Itulah untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic. Kenapa bisa sering kram ataupun bisa sering kedutan? Untuk sering kram ya teman-teman, itu biasanya kita itu yang pertama memang mungkin karena kekurangan nutrisi, vitamin, gizi ya, karena pencernaan kita itu sedang error ya, sedang terganggu gitu. Terus yang keduanya karena kitanya terlalu sering rebahan ya, terus terlalu sering tiduran, cuma kegiatannya hanya duduk-duduk manis ya. Terus juga kitanya terlalu stres memikirkan penyakit ya, memikirkan penderitaan, memikirkan takut penyakit yang berbahaya ya. Pokoknya intinya kalian selalu berpikir tentang hal-hal negatif gitu teman-temannya, selalu menakutkan sensasi-sensasi ya, jangan-jangan sensasinya itu penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya, gitu ya. Jadi ketika kalian stres ya, kalian dampaknya banyak teman-temannya untuk tubuh kalian, bisa sering kedutan, sering kram, sering kesemutan gitu teman-temannya. Terus juga ya banyaklah sensasinya gitu ya. Dan untuk misalkan ingin mengatasinya gimana caranya, ya kalian harus yang pertama ya perbanyak makannya ya. Kalau misalkan dari kebutuhan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi, ya penuhi kebutuhan tubuh kalian ya dengan cara ya cukupi dari makannya, minumnya, olahraganya, istirahat malamnya gitu teman-teman. Terus juga jangan stres ya. Kalau misalkan kalian stres ya pasti untuk sensasi sering kram itu akan sering kalian rasakan gitu teman-teman. Dan itu bukan hal yang berbahaya kalau misalkan hanya kram dari efek kaliannya terlalu stres ataupun kurang asupan, ya wajar gitu teman-temannya. Penanganannya mudah aja, gampang aja ya. Yang pertama cukupi kebutuhan untuk tubuh kalian, yang kedua ya cukupi istirahat malamnya, yang ketiga sering berjemur dan sering olahraga pagi gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Sering lapar, apa pernah merasakan saat asam lambung? Ya teman-temannya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic, pengalaman pribadi saya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic itu bertahap menurut saya, berfase-fase ya. Pemulihannya itu bertahap gitu, berfase. Kadang kita itu ada di fasenya jarang sekali merasakan lapar gitu ya, gak pernah ada nafsu makan. Terus juga ada juga di fasenya kita itu sering mengalami lapar ya teman-teman ya. Untuk sering mengalami lapar menurut saya wajar ya. Kenapa wajar? Coba kalian flashback ya, coba kalian itu ingat-ingat bahwa kalian itu minumnya kalian itu sekarang makannya udah cukup apa belum ya. Kalau misalkan kalian itu makannya baru sedikit ya, pasti kalian itu akan sering merasa lapar. Karena pengalaman saya, orang yang terkena gangguan asam lambung itu makannya itu nggak bisa banyak teman-teman. Untuk saya pribadi makan itu waktu itu cuma 2 suap, 3 suap itu udah mulai kenyang teman-temannya, udah mulai kembung, udah mulai begah dan nggak bisa diisi lagi. Dan kalau misalkan diisi itu rasanya naik ke bagian dada itu teman-temannya, rasa tertekan gitu ya, rasa penuh di bagian dada begitu ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, menurut saya wajar ketika kalian itu sering mengalami lapar ya. Mungkin karena kalian makannya belum banyak gitu teman-temannya.
Terus lagi kalau misalkan kalian itu bang, saya itu makannya udah banyak ya, misalkan kalian itu sudah bisa satu porsi seperti dulu ya, seperti sebelum terkena gangguan asam lambung ya. Dan kenapa saya itu masih mengalami lapar? Mungkin penyebab keduanya dari efek kalian itu terlalu stres. Coba kalian masih sering berpikir tentang sensasi gak? Masih sering berpikir tentang penyakit yang berbahaya gak? Masih sering berpikir bahwa kalian itu sedang sakit gak? Gitu teman-temannya. Kalau misalkan iya, kalian masih berpikir seperti itu tanpa kalian sadari menjadi stres. Dan ketika stres, energi kalian itu cepat habis teman-temannya. Dan ketika energi cepat habis, ya pasti kalian itu minta diisi lagi teman-temannya. Dan ketika minta diisi, respon tubuh kita itu yang menyatakannya dengan rasa lapar gitu teman-teman ya. Tubuh kita itu, perut kita itu nggak bisa ngomong ya, dengan ya menyatakannya cuma dengan satu cara, yaitu respon tubuh kita. Respon tubuh kita misalkan kalau misalkan energi kita sudah habis ya, minta diisi dengan cara merespon ataupun memberikan sinyal, yaitu sinyal lapar gitu teman-teman ya. Sebenarnya wajar teman-teman ya. Coba deh kalau misalkan kalian makannya baru sedikit, ya wajar kalian itu sering lapar. Terus juga kalau misalkan kalian masih stres, ya wajar juga ya teman-teman ya, energi kalian itu cepat habis karena dikuras oleh stresnya. Stres itu dampaknya banyak teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic, 90% sensasi yang dirasakannya itu dari efek stres dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi untuk penanganannya gimana ya? Kalau misalkan kalian efek dari makannya baru sedikit, ya perbanyak makannya ya. Terus kalau misalkan bang, saya tuh nggak bisa makan banyak, sedikit tapi sering ya. Makanya saya itu dulu makan sebelum terkena saya itu dulu makanya saat terkena gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic, itu makan itu kadang sejam sekali teman-teman ya. Sehari itu bisa sampai 6 kali, 7 kali, bahkan lebih teman-teman ya. Itu pokoknya sedikit makannya, itu sedikit tapi sering ya gitu teman-teman. Diselingi dengan buah-buahan ataupun nyemil tahu kadang-kadang, ataupun nyemil rebusan labu siam, nyemil wortel gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan saat terkena gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic. Intinya gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kita setiap harinya harus terpenuhi, walaupun dengan pencernaan kita itu sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang error gitu teman-temannya. Jadi ya kalian harus bisa mengakalinya gitu ya. Ya makanya sedikit-sedikit tapi sering. Terus kalau misalkan kalian makannya sudah bisa banyak tapi sering lemes karena energi kalian itu cepat habis dikulas oleh stres, ya sudah, jangan terlalu stres, jangan terlalu berpikir kemana-mana gitu teman-teman. Kalau misalkan penyebabnya dari stres, ya udah ya, kalian alihkan pemikiran-pemikiran negatif kalian. Kalian juga harus yakin bahwa untuk sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, kalau misalkan dampaknya dari gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic, ya udah teman-teman, kalian harus bisa menerima sensasi itu, belajar menerima, belajar ikhlas, belajar cuek dan masa bodoh. Toh intinya gangguan ini tidak berbahaya dan gangguan ini akan bisa sembuh, hanya waktu yang akan menjawabnya, dan hanya kekonsistenan kalian lah yang akan bisa menyembuhkannya gitu teman-teman ya. Itu ya, jadi untuk sering lapar itu adalah efek dari asam lambung ya, mungkin dari pencernaan kalian yang belum membaik teman-temannya, itu wajar ya. Pokoknya itu semua nggak berbahaya gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk sering lapar seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bang pernah nggak sering kelayangan? Untuk kelayangan teman-temannya itu udah ciri khasnya banget orang yang terkena gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic. Saya sering banget ya teman-teman bahas tentang kelayangan. Coba deh kalian scroll aja di video saya, sudah beberapa kali saya sudah bahas ya. Untuk kelayangan itu adalah keseimbangan tubuh kita yang terganggu teman-temannya. Kenapa sih bang keseimbangan tubuhnya bisa terganggu? Ya karena kita itu kekurangan teman-temannya, kita itu kekurangan nutrisi ya, kekurangan vitamin, kekurangan gizi, kekurangan protein, terus juga kurang istirahat malam ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic, kalian harus bisa memahami bahwa kalian itu pencernaannya sedang error, sedang terganggu ya. Jadi wajar ya kalian itu selalu merasa kelayangan, selalu merasa oyong, selalu merasa seperti gempa gitu teman-temannya. Itu karena keseimbangan tubuh kalian itu terganggu. Kenapa? Karena kurangnya asupan ya, kurang istirahat ya. Coba ingat-ingat kalian, makannya sudah cukup apa belum ya? Kalau misalkan makannya sudah cukup, misalkan porsi makan kalian banyak, coba stresnya ya, ingat-ingat kalian itu masih stres gak? Masih berpikir penyakit gak? Masih takut penyakit yang berbahaya enggak? Kalau misalkan kalian masih berpikir tentang penyakit, terus masih berpikir saya itu belum sembuh ya, ataupun
kalian masih berpikir saya itu sedang sakit, ya berarti kalian masih stres ya teman-teman. Terus kalau misalkan kalian istirahatnya cukup apa belum ya, di malam harinya minimal 7 jam ataupun 8 jam. Kalau misalkan kalian istirahatnya kurang, terus kalian itu oleng ya, ataupun keleyengan, ataupun oyong, ataupun terasa gempa, ya berarti kalian itu kurang tidur, kurang istirahat malam gitu teman-teman. Terus gimana cara penanganannya? Penanganannya yang pertama, cukupi kebutuhan untuk tubuh kaliannya dari makan, dari minum, dari istirahat malam, terus olahraga minimal 30 menit ataupun 15 menit ataupun semampu kalian gitu teman-teman ya. Jadi itu aja sebenarnya, simpel seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sebenarnya hanya di situ-situ aja teman-temannya. Cuman karena kitanya nggak paham, karena kitanya selalu berpikir hal-hal negatif terus, ketika ada sensasi kita itu selalu takut, terus terpeling pikirannya, jangan-jangan nggak bisa sembuh, jangan-jangan asam lambung itu bahaya, jangan-jangan GERD itu bahaya, jangan-jangan anxiety itu bisa membuat saya gila gitu teman-temannya. Itu ya teman-temannya, jadi kalian itu selalu berputar di lingkaran itu aja teman-temannya. Kalian tangani medisnya tapi kalian itu masih stres ya teman-teman. Kalian tangani anxiety-nya tapi ketika ada sensasi kalian takut gitu teman-teman ya. Jadi keduanya harus kalian pahami, harus kalian tangani teman-teman ya. Untuk asam lambungnya sebenarnya mudah, kalian hanya menjaga pola makan aja dulu ya. Kalau misalkan kondisi kalian itu masih di 70% ke bawah, misalkan kondisi kalian itu masih parah ya, misalkan perut kalian itu masih mengalami yang namanya perih, kembung, sakit, mual ya, melilit ya, itu kalian harus jaga pola makan dulu. Terus kalau untuk anxiety-nya, kalian alihkan pemikiran negatifnya dengan aktivitas kegiatan ya. Kalau misalkan kalian masih sering lemes ya, aktivitas kegiatannya yang ringan-ringan aja dulu. Yang penting pikirannya teralihkan. Kalian cari grounding gitu teman-temannya. Jangan selalu di dalam ruangan, jangan selalu di dalam rumah. Karena ketika kalian selalu di dalam ruangan, ketika kalian selalu di dalam rumah, itu pandangannya kalian hanya mentok di tembok, di pintu ya, di TV, di HP gitu teman-temannya. Jadi mentok di situ-situ aja, jadi nggak ada penglihatan yang luas gitu teman-temannya. Jadi nanti pikirannya ya udah cuma di situ-situ aja mikirnya kalian, nggak ada pemikiran yang lain. Coba kalau misalkan kaliannya keluar rumah, kalian jalan-jalan ya, kalian ke sawah, kalian ke kebun, kalian ke tetangga, ataupun kalian kemana aja gitu teman-teman ya. Intinya yang membuat pikiran kalian itu fresh ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya itu selalu merekomendasikan kalian jalan-jalannya ke sawah ya, ataupun ke perkebunan yang sekiranya pemandangannya hijau, tenang, adem gitu teman-teman ya. Itu untuk rekomendasi dari saya, bisa kalian itu, apalagi misalkan kalian deket gunung nih, rumahnya enak tuh ya. Kalau misalkan deket gunung, bisa kalian melihat-lihat pemandangan, bisa ke kebun teh gitu teman-teman ya. Dan untuk teman-temannya juga yang di sekitaran posisinya dekat pantai, dan itu juga sangat bagus untuk pengalihan pemikiran negatif, bisa menghirup udara segar, bisa lihat pemandangan laut gitu teman-teman ya. Itu ya. Dan buat kalian yang jauh dari gunung ataupun dari laut ya, kalian bisa ya kebun-kebun biasa gitu teman-teman, ataupun ke persawahan, ataupun ya kalian minimal keluarlah dari rumah gitu teman-teman, jalan-jalan kaki. Jadi nggak selalu mentok di tembok pemandangannya gitu teman-teman ya. Oke, itu aja ya teman-teman yang bisa saya bahas. Semoga videonya bermanfaat ya. Semoga videonya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi panduan patokan bagi kalian yang sedang mengalami sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian itu cepat membaik, semoga kalian itu cepat sembuh, semoga keadaan kalian itu cepat kembali lagi teman-temannya, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.